Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 22110301018 dari jurusan Studi Agama. Ya, di sini saya akan membahas tentang puisi, yang dimana puisi ini dipelajari di bangku SMA atau aliyah. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan. Mengidentifikasikan komponen pentingnya dalam puisi. Setiap karya sastra, baik puisi ataupun prosa ataupun drama, memiliki ciri khusus masing-masing pembedaan antara grip yang satu dengan yang lain. Adapun ciri-ciri puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada puisi yang disusun dalam bentuk lirik atau baris dan bait. Dan yang kedua, penggunaan majas sangat dominankan dalam puisi. Yang ketiga, bahan puisi yaitu umumnya penyair menggunakan bahasa kias, namun penyair ada juga yang menggunakan dengan bahasa donitas. Dan yang keempat, rima, yaitu pengulangan bunyi berselang pada sejak, baik dalam lirik, baris atau drit maupun pada akhir lirik. Dan yang kelima, diksi, yaitu pilihan kata. Dan yang keenam, maka puisi merupakan jiwa dari keseluruhan aspek dalam puisi. Puisi adalah jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna sebagai suatu karya sastra. Puisi tersusun atas struktur batin dari struktur fisik. Struktur batin adalah struktur yang membangun puisi secara implisit atau tidak terlihat. Struktur batin disebut juga hakikat puisi. Adapun struktur fisik adalah struktur yang membangun puisi secara implisit, yaitu terlihat melalui susunan kata, dan struktur batin antara lain susunan tema dan maknanya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang makna atau menentukan suatu dalam puisi. Susunan merupakan efek yang dirasakan pembaca setelah membaca ataupun menyimak puisi yang dibacakan oleh pembaca puisi. Dalam sebuah puisi dapat merasakan suasana puisi melalui pilihan kata atau diksi yang digunakan penyair dalam puisi. Misalnya, saat membuat puisi yang menggambarkan kondisi alam, maka pembacanya akan masa damai. Yang kedua, menemukan teks dalam puisi. Pola dasarnya tema atau topik puisi merupakan pokok permasalahan dalam puisi. Tema merupakan wujud permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tema puisi adalah bermacam-macam, misalnya tema keagamaan, kenegaraan, kehidupan, dan lingkungan puisi yang menggambarkan kondisi alam, maka pembaca akan merasa damai. Dan yang ketiga, menentukan makna dalam puisi. Makna puisi seringkali disampaikan secara tersirat dan bukan secara terang-terang. Terkadang seseorang penyair menggunakan kata-kata simbolik atau ungkapan tertentu dalam memperbaiki isi atau pesan suatu di dalam puisi. Pesan di dalam puisi adalah amal atau nilai-nilai baik yang dapat diambil pembaca dari sebuah puisi. Makna tersurat adalah makna yang dapat dipahami secara langsung, dan di dalam puisi tersebut kata-kata tersebut menentukan pesan secara langsung tanpa mendalami lagi. Sebaliknya, makna tersirat implisit adalah makna yang dapat dipahami dengan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya.
matikan gitu. Gimana matikan? Oh, belum. Membaca puisi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengekspresi atau menghargai, menghayati dan menikmatinya. Dalam membaca puisi perlu diperhatikan lafal atau tekanan, intonasi, volume suara dan penampilan atau proma yang mencakup gaya sikap untuk pembacanya yang disaksikan langsung atau atas pengunjung di atas panggung. Lafal adalah cara seseorang mengucapkan atau yang berbunyi bahasa. Jika lafal seseorang baik, maka bunyi bahasa yang diucapkan akan mudah dan jelas dianggap oleh pendengar. Yang B, tekanan atau stres atau akses adalah keras lembutnya pengucapan kata, kalimat atau baris dalam puisi. Maksud adanya akuntansi adalah untuk menegaskan bagian-bagian yang dimana lebih penting daripada bagian lain. Yang C, informasi atau lagu kalimat adalah ketetapan tinggi rendah nada dalam pembacaan puisi sehingga pembaca tidak monoton berirama. Dan yang terakhir sini membahas tentang menulis puisi. Menulis puisi merupakan suatu kegiatan yang cukup menarik karena melalui puisi kita dapat mengungkapkan ide, perasaan, gagasan, pengalaman baik yang suka atau yang duka, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Menulis puisi dengan diawali dengan mengemukakan ide. Ide dapat diperoleh dari hasil imajinasi sesuatu yang sumber daya dapat menghilangkan kelahiran puisi. Dari teks yang saya telah bacakan atau yang telah saya jelaskan mengenai tentang isi dalam puisi dalam di bangku SMA atau alia, bila ada tutur kata yang saya ucapkan ada tersalah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.